menyaksikan SRS yang kami buat, yaitu marketplace makanan online. Baik, pada bagian yang pertama ada identifikasi sistem, di mana identifikasi sistem ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem dari aplikasi yang kami buat. Nah, identifikasi sistem ini meliputi nama proyek, yaitu pembuatan sistem aplikasi marketplace berupa makanan. Kemudian ada nama produk. Nama produk ini kami namai dengan Let's Food. Kemudian ada ID produk yang tertera. Pada bagian yang kedua yaitu deskripsi sistem, dibagi menjadi yang pertama as is system dan to be system. Nah, untuk bagian pertama ini berupa alur atau deskripsi dari berupa alur sistem dengan deskripsinya sebagai berikut. Pada angka pertama yaitu user masuk ke aplikasi. Jika masuk ke aplikasi, maka pengguna ini memilih makanan apa yang dipilih, kemudian memasukkannya ke dalam daftar pembelian. Nah, daftar pembelian ini akan diserahkan kepada kasir untuk melakukan pembayaran. Untuk to be system, di mana sistem bekerja di dalam aplikasi itu sendiri. Pada bagian pertama yaitu alur kerjanya, user membuka aplikasi. Nah, ketika user membuka aplikasi, sistem akan mengecek apakah user tersebut sudah memiliki akun atau user tersebut merupakan member baru atau pengguna baru dalam aplikasi tersebut, sehingga sistem akan memberikan perintah membuat akun atau login akun. Nah, ketika user membuat akun, maka sistem akan mengirimkan verifikasi jika user telah memenuhi syarat dalam mengisi biodata. Ketika verifikasi akun, maka user akan diarahkan untuk masuk ke dalam halaman utama. Halaman utama ini berupa user interface dalam sebuah aplikasi tersebut. Nah, di situ terdapat makanan, jenis makanan, jumlah harga, dan metode pembayaran. Kemudian login untuk user. Nah, login untuk user ini terdapat beberapa fitur yang digunakan dalam aplikasi yang kami buat, yaitu pada fitur profil, mana fitur profil ini berisi biodata dari pengguna. Kemudian fitur pengaturan ini diatur atau dikoordinasi oleh admin. Kemudian fitur pencarian ini bisa dilakukan oleh admin maupun pengguna. Kemudian ada masuk ke halaman utama, terdiri dari jenis makanan, jumlah harga, dan metode pembayaran. Kemudian logout atau keluar dari aplikasi jika keinginan dari user telah terpenuhi. Berikut adalah flowchart dari alur sistem yang dibuat. Dimana seperti dijelaskan tadi, pada bagian pertama adalah user membuka aplikasi. Nah, ketika user membuka aplikasi, sistem akan mengirimkan perintah berupa pertanyaan dalam melakukan login pada aplikasi tersebut. Nah, ketika user belum memiliki akun, maka diarahkan untuk membuat akun baru, kemudian mengisi formulir biodata, dan sistem akan mengirimkan verifikasi akun kepada pengguna. Ketika telah diverifikasi oleh pengguna, maka sistem kemudian mengarahkan pengguna tersebut untuk kepada halaman utama atau user interface dalam aplikasi. Kemudian dalam aplikasi ini
fitur pencarian, fitur pengaturan, fitur dalam melakukan pemesanan akan diarahkan ke pengguna dalam memenuhi kebutuhan. Ketika kebutuhan pengguna terpenuhi, maka pengguna tersebut bisa melakukan logout atau keluar dari aplikasi. Kemudian ada pada bagian ketiga yaitu arsitektur marketplace makanan online, di mana arsitektur juga terbagi menjadi dua, yaitu deployment diagram dan use case diagram. Pada deployment diagram ini berupa penjelasan mengenai relasi dan proses-proses dalam aplikasi ini dapat berjalan. Nah, di mana aplikasi ini menjelaskan hubungan antara admin, web server, dan database dengan proses yang akan mereka lalui serta output yang nantinya akan keluar. Nah, pada deployment diagram ini kami menggambarnya secara manual. Kemudian pada use case diagram berupa kegiatan atau proses user dan admin ini berinteraksi dalam sistem. Nah, di mana pada gambar tersebut, di mana user dapat melihat informasi, melihat makanan, kemudian dia dapat memesan dan mengonfirmasi makanan yang dia pesan. Kemudian admin akan mengolah atau memantau dan mengonfirmasi makanan yang dipesan oleh pengguna itu tersebut. Baiklah, sekarang use case description. Yang pertama adalah use case melihat informasi yang bertujuan admin dan user dapat melihat informasi yang disediakan. User membuka aplikasi marketplace. Setelah itu, sistem menampilkan data informasi. Yang kedua adalah use case melihat makanan, yang dimana admin dan user mencari makanan yang sudah ditampilkan. User membuka aplikasi marketplace makanan online, sistem menampilkan makanan yang dicari. Yang ketiga, use case mengubah makanan. Use case mengubah makanan, hanya admin yang dapat mengubah informasi dan makanan yang akan dijual pada marketplace makanan online. Normal course-nya adalah admin membuka aplikasi marketplace makanan online. Yang kedua, admin membuka pengaturan khusus bagi admin penjual. Ketiga, menampilkan pengaturan. Keempat, admin mengubah informasi harga dan makanan yang dijual. Kelima, admin mengkonfirmasi perubahan. Keenam, sistem menampilkan makanan yang sudah diganti. Alternate cost-nya, yang pertama, admin tidak jadi masuk aplikasi. Kedua, admin tidak mengkonfirmasi perubahan. Ketiga, sistem tidak menampilkan makanan yang diganti karena tidak ada perubahan. Yang berikutnya, use case memesan makanan, yang dimana user berperan penting dalam use case ini. User memesan makanan yang sudah user pilih. Normal course-nya, user membuka aplikasi marketplace makanan online. User memilih makanan yang akan dibeli. Sistem menampilkan informasi makanan tersebut. User memesan makanan yang sudah dipilih. User melakukan pembayaran. Alternate cost-nya adalah user batal memesan makanan, user batal melakukan pembayaran. Berikutnya adalah use case mengkonfirmasi makanan, yang dimana admin dan user mengkonfirmasi makanan yang sudah dibeli user. User sudah memesan makanan yang tersedia, user sudah melakukan pembayaran, admin dan user mengkonfirmasi pembayaran dan makanan yang akan dikirim. Setelah itu kita masuk dalam ruang likup.
Dalam sistem ini melingkupi pembelian barang secara online tanpa harus pergi ke rumah makan untuk membeli makanan. Isi dokumen ini berupa struktur pemesanan. Dokumen ini hanya digunakan untuk keperluan perancangan dan pembangunan marketplace makanan online. Setelah itu masuk ke dalam daftar kebutuhan sistem aplikasi, kebutuhan fungsional. Yang pertama adalah pendaftaran, di mana user mendaftar sebagai pengguna baru aplikasi. Setelah itu, user mengisi data diri. Setelah user berhasil mendaftar, masuk ke dalam login, masuk dengan aplikasi yang sudah terdaftar. Yang ketiga adalah menampilkan profil, yang dimana user akan mengisi data profil pengguna dan data yang lainnya. Yang keempat adalah barang, yang dimana menampilkan list makanan. Di dalam list makanan terdapat daftar makanan atau menu yang dijual. Terus memesan makanan yang dipilih. Setelah memesan makanan yang dipilih, akan menampilkan makanan yang dipesan. Setelah yakin, maka membayar makanan yang dipesan. Setelah pengaturan, menampilkan konfirmasi pembayaran dan edit list makanan. Di dalam konfirmasi pembayaran, mengkonfirmasi pembayaran makanan, terus mengubah daftar makanan. Setelah itu logout, ada logout untuk keluar aplikasi. Setelah itu masuk dalam kebutuhan antarmuka sistem. Yang pertama adalah tampilan input, yang dimana setelah user berhasil mendaftar, user akan masuk ke dalam link login. Setelah itu tampilan pembayaran, yang dimana setelah user memilih menu yang akan dibayar. Yang ketiga, tampilan output aplikasi, yang dimana menampilkan resip menu makanan yang telah dibayar. Berikutnya kita akan memasuki para bagian kebutuhan bisnis data. Berikut merupakan tabelnya yang terdiri objek, yaitu dosen dan mahasiswa yang merupakan satu kelas. Dosen merupakan admin, sedangkan mahasiswa bisnis. Berikutnya ini merupakan database-nya. Yang terdiri dari entitas data customer, barang, pemesanan, kelola, beserta atributnya masing-masing. Berikut di sini merupakan sequence diagram. User dan admin di sini merupakan orang yang terlibat dalam use case, sedangkan untuk tampilan aplikasi, registrasi, controller, list makanan, dan database merupakan objek. Yang pertama untuk user yaitu melakukan login dan mendaftar. Terdapat pada bagian objek, tampilan aplikasi, setelah itu pengisian data. Terdapat pada bagian objek, registrasi, lalu setelah itu kembali. Terdapat pada bagian objek, tampilan aplikasi, lalu setelah itu lakukan pemesanan makanan. Terdapat pada bagian objek, list makanan, lalu edit makanan. Terdapat pada bagian objek, makanan. Setelah itu melakukan pembayaran. Terdapat pada bagian objek, controller. Lalu setelah itu melakukan konfirmasi pembayaran. Terdapat pada bagian objek, database.
Berikutnya menampilkan menu konfirmasi setelah sukses terdapat pada bagian objek controller. Selanjutnya yaitu menampilkan bukti pembayaran terdapat pada bagian objek tampilan aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu lokasi user pada bagian user. Terdapat pada bagian user. Berikutnya untuk admin pertama yaitu melakukan login terdapat pada bagian tampilan aplikasi. Lalu menampilkan data pembayaran terdapat pada bagian objek controller. Lalu pengelolaan data atau kelola data terdapat pada bagian objek database, yaitu kembali ke tampilan awal terdapat pada objek tampilan aplikasi pada. Lalu yang terakhir logout admin terdapat pada bagian admin. Berikut di sini terdapat IRD-nya, yaitu IRD sini terdiri dari beberapa entitas, yaitu ada customer, pemesanan, kelola makanan, dan admin beserta atributnya masing-masing. Atribut dari customer itu ada gender, email, nomor telepon, dan lain-lain. Untuk pemesanan terdiri dari beberapa atributnya pula. Lalu ada untuk kelola juga terdiri dari beberapa atribut, begitu pula dengan makanan dan admin. Berikutnya kita akan memasukkan data, yaitu pertama tabel pelanggan. Untuk field ini itu terdapat untuk ID customer tipe datanya integer, username dan password tipe datanya varchar, nomor telepon tipe datanya integer, tanggal lahir tipe datanya date, gender dan email tipe datanya varchar. Untuk null yes di sini merupakan yaitu artinya boleh kosong, sedangkan untuk yang null di sini yaitu artinya tidak boleh kosong. Untuk ID customer dan username, untuk ID customer itu memakai foreign key, sedangkan username memakai primary key. Untuk defaultnya itu no semua. Berikutnya ada tabel pemesanan. Untuk field ID customer yaitu dengan tipe data integer, username dan nama makanan dengan tipe data varchar, serta harga makanan dengan tipe data integer. Untuk ID customer dan username di sini nullnya no, yaitu yang artinya boleh kosong, sedangkan nama makanan dan serta harga makanan yes, artinya itu boleh kosong. Untuk username dan nama makanan memakai foreign key, sedangkan ID customer memakai primary key. Sedangkan untuk defaultnya semuanya null. Berikutnya yaitu tabel makanan. Untuk field ID customer dan harga makanan dengan tipe data integer. Untuk null keduanya di sini yaitu no, yang artinya tidak boleh kosong. Untuk nama makanan tipe datanya varchar. Null di sini yaitu yes, artinya boleh kosong. Bahkan untuk key di sini itu memakai primary key. Untuk nullnya, untuk defaultnya itu null semua. Berikutnya ada tabel kelola untuk harga makanan dengan tipe data integer, nullnya di sini yes, artinya boleh kosong. Sedangkan untuk nama makanan dengan tipe data varchar dan data kelola dengan tipe data varchar. Untuk nama makanan nullnya itu di sini null, artinya tidak boleh kosong. Sedangkan data kelola dengan tipe data varchar nullnya yes, artinya boleh kosong. Untuk data kelola di sini memakai primary key, sedangkan defaultnya itu semuanya null. Berikutnya itu tabel admin. Untuk tipsnya di sini dapat username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data integer, email dengan tipe data varchar, data kelola dengan tipe data varchar. Untuk nullnya yaitu untuk username nullnya itu no, ya artinya tidak boleh kosong. Untuk password yes, boleh kosong. Untuk email tidak boleh kosong. Untuk data kelola yes, itu artinya boleh kosong. Untuk username memakai foreign key, untuk data kelola memakai primary key. Untuk defaultnya itu null semua. Berikutnya ada kebutuhan adaptif, yaitu untuk mata uang, ya, format huruf kalibre, format tanggal, yaitu hari, bulan, tahun, dan terakhir ada format waktu. Untuk kebutuhan dan fungsional yaitu bahasa pada aplikasi yaitu bahasa Indonesia, keamanan sistem yaitu pendaftaran berlogin.
itu penutup. Spesifikasi aplikasi marketplace makanan online ini dibuat untuk membantu dan sebagai bahan acuan pengguna dan pembuat aplikasi untuk dapat melanjutkan proyek pengembangan aplikasi marketplace makanan online sehingga dapat digunakan. Untuk lampiran yaitu eksekutif summary-nya di sini. Dalam pengembangan aplikasi marketplace makanan online ini dapat peningkatan kinerja dalam marketplace makanan online serta manfaat yang dapat dilihat yaitu berupa peningkatan pendapatan marketplace mendapat membantu customer lain dengan aplikasi ini. Itu merupakan manfaatnya. Berikutnya yaitu studi kelayakan finansial. Di sini yaitu ada dapat keuntungan, biaya pengembangan, dan biaya operasional. Berikutnya itu estimasi perangkat lunak. Di sini terdapat input, output, queries, file, interface, dan PUSP. Untuk input di sini penginputan itu total 10. Untuk tingkat kesulitannya yaitu 5x3. Tingkat kesulitan untuk low yaitu 5x3. Sedangkan medium itu 5x4. Untuk high 0x6. Total 35. Untuk output totalnya sini yaitu 5 yaitu untuk tingkat low 3x4, untuk tingkat medium 2x5, tingkat high 0x7, total di sini 22. Untuk queries di sini totalnya itu 2. Itu untuk tingkat low di sini 2x3, medium di sini 0x4, high 0x6, total 6. Nanti untuk queries-nya di sini untuk totalnya 0, tingkat low-nya 0x7, untuk mediumnya 0x10, high-nya 0x15, total 0. Interface di sini totalnya 10, yaitu dengan tingkat low 5x6, tingkat medium 5 juga, 5x7, dan untuk tingkat high 0x10, total ini 60. Untuk PUSP-nya totalnya itu 128. Berikut ini merupakan proses kompleksitas. Itu skalanya kami memakai skala antara 0 sampai 5. Untuk komunikasi data itu 3. Untuk proses data terdistribusi yaitu 2. Performa 4. Penggunaan konfigurasi 3. Transaksinya 1. Pemasukan data online 4. Efisiensi akhir pengguna 3. Perambahan online 2. Proses kompleks 2. Usabilitas 1. Pengurangan instalasi 4. Pengurangan operasi 1. Situs standar 1. Perubahan fasilitas 2. Proses totalnya itu proses kompleksitas itu 33. Berikut sini terdapat untuk PCA-nya di sini itu 0,9, yaitu masih tergolong sistem yang sederhana. Sedangkan untuk CSP-nya itu 125,44. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.